Shalom saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Kembali saya Lucia dari Semarang akan membawakan renungan Lectio Divina Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42 dengan judul Do Not Retaliate atau Jangan Membalas Dendam. Apakah mata kita dapat diganti dengan mata yang lain? Jawabnya adalah tidak bisa, kecuali jika ada donor mata. Istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi berarti bahwa kita ingin membalas dendam pada seseorang dengan apa yang telah dia lakukan kepada kita. Contohnya, jika seseorang memukul mata orang lain hingga buta, maka ia akan dibutakan matanya juga. Istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi melambangkan hukum pembalasan atau law of retaliation atau lex talionis. Kata talion berasal dari bahasa Latin yaitu talis, yang berarti seperti, tetapi juga serupa. Banyak orang yang telah salah memahami dan salah menafsirkan hukum ini sebagai hukum untuk balas dendam, padahal bukan begitu maksudnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya sifat manusia yang suka membalas dendam. Dari hukum ini ada dua makna yang mau diajarkan kepada kita, yaitu pertama, prinsip dalam menjatuhkan hukuman. Jika ada orang yang melakukan kejahatan, maka orang tersebut harus dibawa ke pengadilan. Jika hakim membuktikan bahwa ia bersalah, maka dia harus menjatuhkan hukuman yang seimbang. Artinya tidak boleh lebih berat atau lebih ringan dari kejahatan yang telah dilakukannya. Kedua, hukum ini ditujukan kepada bangsa Israel agar tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Sebab jika ada yang berbuat jahat, maka dia harus mendapat perlakuan jahat pula. Dalam sistem peradilan, prinsip mata ganti mata meskipun adil, tetapi ada tindakan jahat yang dilakukan, di mana demi keadilan orang melakukan kejahatan yang sama. Namun dalam Injil Matius, Yesus memerintahkan untuk mematikan perasaan dendam dengan cara mengampuni. Balas dendam tidak boleh menjadi motif dalam memberikan hukuman, karena hanya Allah sajalah yang berhak menghukum. Jangan sampai tindakan buruk yang diterima oleh kaum beriman akan menggerakkannya melakukan hal yang jahat juga. Setiap pelanggaran adalah pelanggaran kepada Allah. Menampar pipi kanan berarti orang yang menampar menggunakan punggung tangan kanannya, maka sakitnya akan terasa sampai 2 kali lipat. Tamparan dengan menggunakan punggung tangan adalah tindakan yang merendahkan martabat, karena bukan sakit fisik yang akan dirasakan, tetapi juga hatinya terasa sakit. Istilah berikan pipi kirimu, hal ini tidak bisa diartikan secara harfiah, yaitu kita memberikan pipi kiri kita untuk ditampar. Tetapi maksudnya adalah supaya kita jangan melawan. Biarkan orang lain berbuat jahat kepadamu, tapi kita tidak boleh membalasnya. Yesus mengajarkan untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Tindakan kasih sebagai balasan atas kejahatan akan memutus mata rantai kejahatan yang terus terjadi. Tidak ada obat yang lebih ampuh bagi kita selain kuasa pengampunan Yesus. Dialah contoh yang sejati untuk pengampunan. Yesus mengampuni dan mendoakan mereka yang telah menyalibkannya. Santo Yohanes Paulus II mengampuni Mehmet Ali Aksa yang telah menembaknya pada bulan Mei tahun 1981. Bila kita membalas kejahatan dengan kebaikan dan tidak menuntut balas, bukankah ini memberikan kepada mereka untuk merasakan kasih Yesus yang sejati? Santa Faustina berkata, bila seseorang tahu memberi ampun, ia menyediakan banyak rahmat untuk dirinya sendiri. Beribu kali aku memandang, beribu banyak kali pula aku mendapat ampun. Maka marilah kita
mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita, yang telah berbuat salah kepada kita, dengan cara mendoakan mereka setiap hari dan tetap menyapa mereka dalam berbagai kesempatan. Semoga Tuhan beserta kita. Amin.